1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25 dan lanjut pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 bagian A. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini, kembali lagi Paulus memberikan nasihatnya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, bagaimana para penatua-penatua patut dihormati. Orang-orang yang dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan patut untuk dihormati. Bahkan Paulus katakan 2 kali lipat. Yang kedua, memberikan teguran terhadap orang yang melakukan dosa. Dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa yang benar-benar telah terlihat nyata pada orang tersebut. Kalau itu hanya berupa gosip atau berita yang belum jelas, tentu dalam hal ini belum bisa dilakukan teguran. Tujuannya apa? Agar orang tersebut sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Kadang kita menjadi sungkan untuk memberikan teguran, karena khawatir relasi akan menjadi rusak dengan orang tersebut. Dan bahkan ada pemahaman yang berkata, dosanya itu adalah urusannya sendiri. Kita tidak perlu mencampuri dosa orang tersebut. Kadang pemahaman seperti inilah yang akhirnya membuat kita sulit untuk memberikan teguran kepada orang yang telah melakukan dosa. Padahal Alkitab jelas memerintahkan kita untuk memberikan teguran kepada orang yang telah melakukan dosa. Hal yang ketiga yang Paulus katakan, tidak terburu-buru memilih dan menetapkan seorang penatua. Kalau dalam konteks sekarang, tidak terburu-buru menetapkan seseorang dalam suatu pelayanan. Perlu hikmat Tuhan untuk melihat bagaimana orang tersebut, bagaimana kehidupannya. Pada pasal sebelumnya, Paulus sudah menyampaikan syarat-syarat menjadi seorang penatua dan diaken. Mengapa hal ini penting? Karena pelayanan ini adalah satu pelayanan yang memiliki tanggung jawab rohani. Seorang penatua, atau dalam konteks sekarang seorang yang sedang melayani Tuhan, bukan hanya mengajarkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga harus menjadi teladan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu perlu sekali untuk melihat orang-orang yang pantas untuk jabatan tersebut. Ini bukan berarti memilih orang yang sempurna. Tentu tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Tapi orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang kehidupannya
patut untuk menjadi teladan dalam hal-hal yang baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh terus ingin belajar dan mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Soli Deo Gloria.